Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak KUPT SDM Demangan 3 Bapak Imam Misli, yang terhormat Dewan Guru juga rekan sejawat yang saya hormati, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga acara ini berjalan lancar hingga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Susi Aminasih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan, di mana saya akan mengangkat dan akan melaksanakan aksi nyata modul dari 1.4 yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Adapun gambar yang tertera di depan ini, di sebelah kanan saya adalah Ibu Siti Hosnia, MPD selaku pengajar praktik, dan sebelah kiri saya adalah Bapak Ahmad Mufid selaku fasilitator. Perlu diketahui bahwa Ibu Hosnia ini dia seorang guru agama, mengajar di SMA Negeri 2, dan Bapak Ahmad Mufid ini seorang pengawas yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pendidikan itu ada dasar pemikiran, yaitu dasar-dasar pemikiran yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun semboyan filosofis KHD yaitu Ingarso Suntulodo Imadyo Mangukarso dan Tutuli Handayani. Bapak Ibu yang saya hormati, anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dalam dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan menjadi suram. Di mana dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana anak berada. Jadi anak itu terbentuk dari sifat dan dari lingkungan dia di mana di tempat berada, maksudnya ya. Nah, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama ini maksudnya faktor pendukungnya seperti apa. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya Indonesia, di mana pendidikan menjadi anak memiliki karakter sesuai kultur sosial budaya di daerahnya dengan mengedepankan kebutuhan kompetensi masa kini. Adapun dari pemikiran-pemikiran KHD itu kita angkat dan kita budayakan sebagai kebiasaan, yaitu budaya positif. Di mana budaya positif itu kita biasanya terapkan di sekolah, yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun lingkungan positif tersebut, menurut pemikiran KHD, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani dan sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik dan tercipta budaya positif. Adapun makna disiplin. Makna disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada prinsip-prinsip mulia atau nilai-nilai kebajikan yang universal dianut seseorang. Mungkin bahasa di sini bahasa yang kurang baku, tetapi saya mengambil filosofi ini dan pemahaman-pemahaman ini sudah menurut bahasa yang ada di pemahaman KHD, bukan bahasa yang saya pilih sendiri. Nah, jadi menurut KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri secara mandiri, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, memotivasi inovasi eksternal. Maksudnya di sini yaitu semua contoh kita sebagai guru memberikan contoh baik terhadap anak-anak kita. Misalnya saja, contoh yang utama yaitu jam masuk. Di waktu jam masuk, kalau gurunya sering telat, bagaimana muridnya tidak mencontoh? Itu hal kecil. Nah, adapun motivasi, ya, motivasi untuk disiplin itu satu, untuk menghindari hukuman. Biasanya anak kalau sudah dikasih motivasi itu istilahnya dia tuh takut hukuman, ya, takut hukuman. Yang kedua, pemikiran anak itu terkadang karena ingin penghargaan. Yang ketiga, motivasi internal terhadap kebajikan universal yang dipercaya. Maksudnya di sini universal yang dipercaya itu lingkungan sekitar mempercayai dia, lingkungan sekitar yang memberi dia suatu kepercayaan penuh. Nah, dari penerapan disiplin positif yang efektif karena beralih dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada misalnya, Pak. Misalnya begini. Kepalkan salah satu tangan kita. Kepalkan salah satu tangan kita. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba bayangkan. Nah, sekarang apa Anda akan membuka kepalan tangan Anda jika ada orang yang lain meminta, membujuk, atau bahkan memaksa Anda untuk membuka kepalan tangan Anda? Sedangkan kepalan itu sangat berharga untuk kehidupan Anda. Otomatis Anda berpikir untuk dua kali. Bapak
tangan tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali itu ada atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan ini adalah kita sendiri. Nah, kontrol itu ada dari teori kontrol, ya, dari Dr. William Glasser yang menyampaikan, yaitu kontrol teori yang kemudian di hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nomor 1 yaitu manusia mampu mengendalikan diri. Jadi kita yang mengendalikan diri, genggaman tadi. Teori pilihan ini berasal dari paradigma kognitif. Teori pilihan Glasser menunjukkan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena kebutuhan tadi adalah kebutuhan yang sangat pribadi, yang sangat dibutuhkan oleh dirinya, maka dia akan berpikir, kalau saya melepas, saya akan rugi. Kalau saya tidak melepas, bagaimana dengan orang lain? Itu maksudnya dari teori kontrol. Nah, dari teori kontrol tersebut ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, misalnya tadi tangan yang kita kepalkan itu, kalau kita berpikir untuk dirinya sendiri, maka orang lain akan jadi korban. Jika kita mengorbankan diri kita, orang lain akan terpenuhi kebutuhannya. Disitulah nilai-nilai kebajikannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak lupa kita sebagai guru dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap siswa-siswi kita, di mana kita dituntut sebagai guru yang profesional, guru yang tidak amatir lagi seperti dulu, guru yang bisa segalanya. Maka dari itu, dalam hal ini profil pelajar Pancasila adalah semangat merdeka belajar, memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, terdiri dari 6 dimensi yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil tersebut menjadi tidak bermakna. Di mana dimensi profil Pancasila tersebut? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat kebinekaan global, kelima bernalar kritis serta kreatif. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon pada teori kontrol, maka Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada sebuah
bagan, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Di situ sudah dijelaskan realita atau kebutuhan, yaitu kalau stimulus kontrol, stimulus respon, yaitu realitanya kita sama, sedangkan teori kontrol realitanya berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Suatu contoh, kita melihat melihat tingkah laku anak. Di stimulus respon, kita melihat anak dari satu sisi. Karena anak itu nakal, karena anak itu selalu bikin ulah. Seorang guru pasti menilainya anak itu nakal, karena itu dilihat dari satu sisi. Sedangkan dari teori kontrol, kita melihat anak tersebut, mengapa dia nakal, mengapa dia begini, mengapa dia begitu. Di sisi lain, kita harus melihat kondisi anak tersebut, baik itu dari pihak keluarga, teman bermainnya, ataupun dari sisi-sisi yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Karena dari stimulus respon dan teori kontrol, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin sudah Ibu dapatkan, yaitu bagaimana kebutuhan hidup itu untuk bertahan. Suatu misal, kita lapar. Kalau kita lapar, otomatis kita akan mencari makan. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jika seorang anak sudah tidak disayang, maka dia tidak akan merasa diterima. Tapi kalau kita sayang mereka, meskipun anak itu dari bermacam-macam golongan, latar belakangnya, dia akan merasa ada rasa diterima, rasa senang. Dan anak itu akan merasakan kebebasannya, baik itu kebebasan berpendapat maupun kesenangannya. Nah, untuk masalah penguasaan di sini mengenai tentang di mana dia memperoleh suatu yang lebih. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, Diane Gossen dalam bukunya mengemukakan kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diharapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sebagai guru, janganlah sekali-kali kita sebagai penghukum. Jangan sekali-kali kita membuat anak itu rasa bersalah. Tetapi kita sebagai guru menganggap anak didik kita itu sebagai teman, dan kita sebagai pemantau dari gerak-gerik dari anak-anak tersebut. Nah, kita sebagai manajer, yaitu kita yang menggerakkan semua, kita yang mengarahkan, dan kita yang menjadi motornya. Nah, jadi anak-anak yang akan melaksanakannya. Maksudnya di sini motor pemikiran. Motivasi internal di sini sudah tercara
dengan jelas guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya seperti apa. Perilaku kontrol negatif dan positifnya sudah jelas, dan tidak lupa di sini adalah kontrol diri. Jadi masalah kontrol diri ini berkaitan dengan emosi. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atau permasalahannya sendiri dengan mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan yaitu keyakinan, yaitu tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah melaksanakan keyakinan kelas itu dengan mengadakan ketetapan-ketetapan dengan persetujuan dan kesepakatan di dalam kelas, khususnya di kelas 5. Seperti contoh tentang tata tertib yang ada di kelas. Jadi tata tertib itu istilahnya keyakinan dan ketetapan yang kita buat bersama dan dipatuhi bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini perbedaannya yaitu mengapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan pada roda 2? Dan tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, di sini masalah keyakinan biasanya disepakati bersama. Kalau peraturan itu biasanya sudah dari atas, kita yang harus mematuhi tanpa kesepakatan dari kita. Itu perbedaannya. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pembentukan keyakinan kelas di sini sifatnya tidak terikat. Maksud tidak terikat di sini, Bang, bersifat abstrak. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, pernyataannya bersifat universal. Jadi menggunakan bahasa anak. Jadi anak yang lebih paham. Kita yang mengikuti bahasanya anak, bukan guru yang mengikuti yang harus diikuti. Nah, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasanya bahasa yang sekiranya anak cepat mengerti. Begitu, Bang. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas ini memang dibuat tidak terlalu banyak agar anak itu bisa cepat ingat, bisa tetap mengingat apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dia, apa yang menjadi kesepakatan bersama di dalam kelasnya. Di dalam keyakinan kelas itu ada sebuah restitusi, di mana restitusi adalah
proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi maksudnya di sini restitusi itu bukan hukuman, tetapi pengembalian kepercayaan diri anak setelah berbuat salah, setelah meminta maaf, setelah memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Adapun ciri-ciri restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya seorang anak sudah melakukan kesalahan, diupayakan bagaimana kita meyakinkan anak tersebut agar tidak melakukan kembali. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi setelah anak itu melakukan kesalahan dan meminta maaf, dia akan memperbaiki hubungannya dengan yang lain. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini ada sebuah penawaran, yaitu jika kalian, misalnya seperti ini, jika kalian berbuat salah lagi, maka konsekuensinya ini. Jika kalian tidak memperbaiki kesalahan itu, konsekuensinya ini. Jika kalian melakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi kita bukan jangan, bukan seperti itu, ya. Bukan ancaman, ya, bukan ancaman, ya. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu istilahnya mengontrol dirinya sendiri. Dia akan mencari solusi dari dirinya sendiri. Bagaimana saya jika tidak minta maaf? Bagaimana jika saya berbuat salah lagi? Nah, itu seperti itu contohnya. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mungkin restitusi di sini adalah kebutuhan dasar, yaitu terkadang anak itu ingin disayang. Terkadang anak itu di rumahnya ada masalah apa, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan yang mendasar pada dirinya tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dasarnya, akhirnya dia bertingkah seolah-olah dari kita adalah dia salah. Dan yang terakhir adalah restitusi diri, yaitu adalah cara yang paling baik. Maksudnya di sini adalah restitusi dikembalikan pada diri kita masing-masing. Baik itu introspeksi dan tidak menyalahkan orang lain, itu maksudnya seperti itu. Adapun segitiga restitusi sudah kita pelajari sewaktu kita mengikuti IKM. Dan langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Sedangkan langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ketiga langkah restitusi tersebut, kita jangan langsung mengambil suatu tindakan. Jadi kalau misalnya anak salah, anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung memvonisnya. Tapi kita harus mencari penyebabnya apa. Setelah kita tahu penyebabnya apa, baru kita melaksanakan tindakan. Ya. Nah, dari tindakan itu kita bisa tahu dan bisa yakin bahwa anak tersebut bagaimana. Nah, dari pemaparan tersebut, dari awal hingga akhir,
diseminasi budaya positif yang saya lakukan sudah berlangsung beberapa minggu ini, dan untuk pelaksanaan selanjutnya mungkin bisa berjalan dari kelas-kelas yang lain. Jadi saya mohon kepada semua guru untuk bisa menjadikan budaya positif ini, dan dari pernyataan-pernyataan yang telah saya angkat dan saya paparkan tadi bisa membuat inspirasi, bisa menjadikan pemikiran-pemikiran yang baik ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya ngasih satu kali kesempatan untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu. Monggo Bapak. Terima kasih, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Susi selaku calon guru penggerak yang sangat semangat sekali mengangkat budaya positif di sekolah, ya. Tetapi kita harus mengetahui latar belakang anak itu sendiri. Kemudian apabila kita melakukan perjanjian atau melaksanakan perjanjian atau peraturan di sekolah, ya kita harus tahu dulu karakter anak mau dibawa kemana, ya di situ membuat semacam perjanjian bersama, sehingga aturan itu dibuat bersama, kita konsep bersama, kemudian kita laksanakan bersama. Nah, apabila MOU perjanjian atau budaya positif itu sudah diterima oleh siswa atau sekolah, ya kita laksanakan. Apabila meleset, ya tentunya namanya anak, namanya aturan. Itu kadang-kala dilanggar oleh anak-anak, ya. Dan solusinya harus mencari kesalahan. Siapa yang salah? Jangan langsung menuduh anak, wah kamu salah. Anak nakal itu biasa. Anak nakal kalau ukuran sekarang belum tentu anak itu kurang ajar, ya itu. Melawan sama guru belum tentu anak itu langsung divonis kurang ajar. Jadi kita harus berpikir positif kepada anak. Kenapa anak ini seperti ini? Nah, mungkin latar belakang di rumahnya, memang karakternya sudah memang dididik keras sama orang tuanya, itu sehingga mungkin terlalu bebas di rumahnya, sehingga anak itu melawan, ya sering tengkar dan sebagainya. Kita selaku pendidik ya harus bagaimana memberi teguran, ya karena anak itu senang diberi pujian, ya mungkin dengan adanya hadiah atau apa, anak itu pasti nurut kepada kita. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ya aturan-aturan itu tidak melibatkan orang tua, hanya khusus intern sekolah? Ternyata aturan itu ada yang tidak sepaham. Orang tua itu tidak setuju dengan aturan itu karena terlalu mengikat, misalnya. Contohnya saja, anak harus masuk sebelum jam 7, sedangkan jam segitu orang tuanya lagi sibuk-sibuknya. Setelah selalu terlambat tiap hari, selalu diberi teguran, hukuman, bahkan selalu dipanggil, orang tuanya beda apa boleh dong dipanggil boleh bu, masalah boleh. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Gimana sikap kita selaku pendidik? Apakah harus merubah aturan-aturan itu atau bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Imam. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
kita adalah seorang pendidik, bukan hanya seorang guru. Jadi kewajiban kita itu adalah mendidik. Mendidik baik itu tingkah laku, sifat anak, atau dan lain-lainnya. Nah, jika peraturan yang disepakati di dalam kelas itu dianggap mengikat oleh orang tua, kita kembalikan ke anak. Karena peraturan yang dibuat oleh anak dan harus ditaati oleh anak itu sendiri, itu atas kesepakatan bersama. Jadi keyakinan yang mereka buat itu tidak mengikat. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau misalnya ada anak yang selalu terlambat karena dia terikat oleh orang tuanya, setiap mau berangkat dia harus diantar karena kondisi tempat atau rumahnya yang jauh, dia selalu terlambat. Maka solusi kita sebagai guru, salah satu caranya yaitu selain kita bertanya kepada anak, kita juga harus mencari solusi di luar itu. Misalnya contoh, kita mengadakan penyelidikan sendiri, Pak. Jadi kita misalnya, anjang sana ke rumahnya, apa benar ini begini, apa ini begini. Jadi untuk penyelesaian permasalahannya bukan hanya anak saja yang ditanyakan, tapi kita harus tahu kondisi dan keadaan di rumah anak tersebut. Mungkin begitu, Pak, menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Ini menurut teori yang saya dapat dari pemikiran-pemikiran KHD. Jadi anak itu tidak akan merasa terbebani oleh aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.